Untuk PPT masuk enggak? Kelihatan enggak PPT? Kelihatan Ustaz. Kelihatan enggak? Kelihatan Ustaz. Sudah ada PPT-nya? Sudah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Baiklah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ya kita telah sebentar untuk membahas tentang bagaimana seharusnya kita belajar ya. Bahwa kalian untuk di Man IC Pekalongan ini, nah, sekali lagi saya berharap mental sangat diperlukan. Mental sangat diperlukan. Mental dalam kesiapan untuk menerima tugas yang hampir setiap harus dikerjakan, itu harus kalian persiapkan sejak awal. Mengapa? Karena kalau kalian tidak mempersiapkannya sejak awal, pernah saya sampaikan, maka kalian akan mengalami kesulitan sendiri. Akan mengalami kesulitan sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal pembelajaran selanjutnya. Oke, kita langsung ke materi ya. Kita langsung ke materi. Bahwa peradaban Islam itu materi di situ bisa bergeser enggak di slide-nya? Halo? Jalan. Slide-nya jalan? Jalan. Oke. Sekarang kita akan membahas langsung ke peradaban Islam. Sebelum itu kita harus mengetahui pelajaran yang akan kita pelajari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sejarah merupakan keterangan suatu kejadian nyata pada masa lampau yang tertulis. Jadi kalau kejadian masa lampau tidak tertulis, ya namanya cerita dongeng. Bukan lagi sejarah. Kalau ada yang mengatakan bahwa dulu di desa ini ada seorang dai yang menyebarkan Islam, ada buktinya tidak? Ada bukti yang tertinggal tidak? Oh ada, apa buktinya? Oh itu musola yang sudah rapuh, itu bisa menjadi sebuah bukti sejarah. Oh ada buktinya apa? Itu ada makamnya. Itu berarti menjadi suatu bukti sejarah, karena nanti akan ditulis. Tapi kalau ada orang mengatakan, oh di sini dulu ada
seorang dai yang pernah berdakwah di daerah ini, kemudian beliau meninggalkan daerah ini karena banyak yang kurang suka atau banyak yang menentang atau banyak kendala. Tapi ditelusuri ada buktinya, tidak ada. Keterangan yang lain dari desa yang lain ada tidak ada. Oh, berarti itu cerita, bukan lagi sebuah sejarah. Kemudian kebudayaan itu hasil cipta rasa karsa manusia. Jadi pelajaran sejarah yang akan kita geluti, yang akan kita pelajari itu juga ada yang nanti kedepannya ada. Apakah dalam sejarah itu ada hasil yang diciptakan manusia pada masa lampau, dalam artian sebelum masa ini? Apakah pada masa itu ada keseniannya, ada peradabannya, atau bagaimana? Itu merupakan Islam. Nah, ini merujuk secara khusus kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita ketahui bahwa semua nabi Allah semua itu membawa ajaran Islam. Namun untuk lebih spesifiknya lagi, yang kita akan bahas adalah yang dikenal secara luas ya, bahwa Islam agama yang atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita beralih, apa ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang kalian tanyakan? Halo? Ada yang ingin kalian tanyakan? Lanjut, Tat. Ya. Oke, sekarang ke peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Kalian bisa lihat slide-nya itu, PowerPoint-nya. Sudah, Ustaz. Kelihatan kan? Iya. Kelihatan, Ustaz. Tuh. Di situ ada yang menyembah para jin yang dianggap mempunyai kekuatan. Ada yang menyembah makhluk-makhluk halus yang dianggap membawa kebaikan maupun keburukan. Kemudian ada masa lampau juga, ada yang menyembah menyembah sapi. Itu zamannya Nabi siapa yang menyembah sapi? Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa itu salah kelompok kaumnya Nabi Musa, ada yang menyembah sapi. Kemudian pada masa sebelum Islam juga di wilayah Arab juga ada yang beragama Kristen. Kemudian peradabannya di situ banyak sekali yang namanya perbudakan. Makanya Islam datang itu untuk melepaskan yang namanya perbudakan manusia. Sehingga dalam kafarot, dalam hukuman-hukuman, pasti di situ ada hukuman membebaskan seorang budak. Jadi berarti di situ menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga kalau ada orientalis yang mengatakan wah Islam penuh dengan perbudakan, salah. Karena adanya Islam, ajaran Islam itu
Salah satunya yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Walaupun kulitnya hitam legam, itu masih sebagai manusia, makhluk yang notabene derajatnya seharusnya lebih tinggi daripada hewan. Kemudian pada masa itu selain banyaknya perbudakan, juga sering ada yang namanya peperangan. Kalau bahasa anak muda gara-gara tatap mata saja akhirnya tawurannya, gara-gara tersinggung langsung tawuran lah. Itu sebenarnya peradaban jahiliyah. Jadi kalau ada teman kalian yang suka tawuran, kalau ada di daerah kalian atau tetangga daerah kalian suka masih tawuran, itu sebenarnya ada peradaban jahiliyah, peradaban masa beberapa abad yang lama. Cuma kadang orang yang berbuat demikian itu kalau dinamakan orang jahiliyah juga kadang mereka tidak mau. Mereka menganggapnya manusia modern. Padahal sesungguhnya tawuran, perkelahian yang tidak ada sebab yang yang sesuai syar'i, itu kan sesuai dengan orang-orang jahiliyah. Istilah Jakarta senggol bacok atau apalah. Pada masa lalu juga seperti itu. Sebelum datangnya Islam di Arab, khususnya di Mekah, orang menyinggung suku lain, anak suku lain, ya urusannya kalau tidak mau tunduk, jadi perang. Kemudian lanjutnya, bahwa perlu kalian ketahui, wilayah Mekah itu sebuah kota yang dikelilingi oleh bukit. Mekah itu sebuah tempat tinggal di mana wilayahnya itu terdiri dari bukit-bukit yang tinggi. Sehingga nanti di sekitar wilayah Mekah itu ada banyak buah sud, buah hiro, kemungkinan ya ada buah yang lain lagi. Oke, itu tadi lewat gambar saja itu sekilas itu sudah menunjukkan beberapa peristiwa atau peradaban ya, bangsa Arab sebelum Islam. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Masih belum mungkin, Ustaz. Belum. Ini apa pada tidur semua atau gimana nih? Pada tidur. Suasana yang sangat mendukung. Anak kelas 10. Kalau kalian ini berkompetisi dengan kakak kelas kalian, persiapkan diri kalian. Tahun ini di antara kalian ada yang ikut KSM atau enggak? Ada yang ikut KSM? Kelas 10? Belum diseleksi, Tat. Seleksi. Berarti belum ada yang muncul ya? Iya, Ustaz. Karena nanti pertengahan September kalau nggak salah itu. Persiapkan diri kalian. Tapi kalau kemarin di antara kalian ada yang pernah menjuarai Olimpiade
Olimpiade atau KSM, sampaikan saja ya sama wali kelas kalian atau ke Wakakurikulum. Semua kalian ada yang pernah jadi juara nasional atau provinsi, paling tidak provinsi, beranikan diri untuk mengatakan, Ustadz atau Ustadzah, saya pernah juara satu provinsi dalam bidang apa, matematika atau biologi atau apa, atau IPA atau geografi. Ustadz, saya pernah juara nasional KSM, apel apa, apel matematika. Sampaikan, biar langsung terdeteksi itu loh. Walaupun nanti semuanya juga berhak ya, nanti ketika kalian nanti pertengahan September itu, walaupun yang belum pernah ikut lomba sekalipun, kalau masih ada usaha dan berusaha sekuat mungkin, kalau memang betul-betul punya kemampuan yang bagus, maka itu yang akan dipilih. Jadi di sini jangan khawatir. Semuanya serba mungkin. Oke, kita lanjut. Peradaban masyarakat pura sebelum Islam. Ini karena secara KD kompetensi dasarnya adalah menganalisa peradaban masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan di situ masyarakat Mekah yang terkenal adalah suku Quraisy. Kita akan, sebelum kita membahas tentang peradabannya, keadaan sosial masyarakatnya, angka baiknya kita mengetahui bagian-bagian Jazirah Arab. Jadi bagian Jazirah itu ada beberapa ya. Jadi bagian Jazirah Arab itu ada beberapa wilayah ya. Yaitu ada wilayah Hijaz, ada wilayah Yaman, Tihamah, Najd, dan Yamamah. Mengapa? Supaya kalian ke depannya memahami, oh wilayah Yaman, berarti yang ada di mana? Sebelah utara Hijaz, wilayahnya. Oh, Tihamah, wilayah Tihamah sepanjang Laut Merah. Najd, wilayah pegunungan sampai Bahrain, itu wilayah Najd. Yamamah, Bahrain ke timur, Hijaz ke barat. Itu wilayah Yamamah. Karena kalau sekarang kan ada yang sudah menjadi atau berdiri jadi negara sendiri seperti Oman dan Bahrain kan menjadi negara sendiri. Hijaz maksudnya jadi Arab Saudi. Oke, kita lanjut. Masyarakat yang ada di Arab, jadi orang-orang Arab pada masa lampau atau dalam sejarahnya itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada Arab Baidah, Arab Aribah, Arab Musta'ribah. Arab Baidah itu menurut sejarawan itu sudah luluh lantak. Mengapa? Karena
orang-orangnya dulu telah mendurhakai nikmat yang telah Allah berikan. Kalau kalian tahu yang namanya kaum Ad dan kaum Samud itu merupakan suatu kaum yang secara teknologi pada masa itu ya kemajuannya lebih pesat dibanding wilayah-wilayah lain. Mereka sudah mampu membuat rumah di batu-batu tinggi, membuat rumah di batuan itu. Mungkin kalau yang pernah, kalau di antara kalian yang pernah rihlah melakukan perjalanan ya, antara Palestina sampai ke Madinah, maka ada suatu wilayah yang dulu menurut sejarawan itu peninggalnya orang-orang kaum Ad dan Samud. Jadi mereka sudah bisa kemajuannya itu lebih tinggi daripada kaum yang lain. Nah, dengan kemajuan yang mereka miliki, akhirnya mereka congkak, mereka menyombongkan diri, sehingga mereka merasa sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Atau mereka, kalau kita tidak berusaha, kita tidak bisa apa-apa. Jadi kemajuan itu karena usaha kita. Itulah kecongkakan mereka. Padahal sesungguhnya yang memberikan ilmu pengetahuan, yang menjadikan makhluk itu manusia itu sehat dan sebagainya adalah Allah SWT. Tapi karena kesombongannya, sehingga mereka akhirnya diluluh lantak. Makanya berhati-hatilah kalau kalian jadi seorang kalian orang sains yang kemudian menemukan sesuatu yang wah, atau kalian kelak menjadi seorang bangsawan, menjadi seorang saudagar, menjadi orang konglomerat atau lain sebagainya dengan ilmu yang kalian miliki. Janganlah kalian menyombongkan diri. Janganlah kalian menganggap bahwa usaha itu yang kalian dapat itu karena usaha sendiri. Tidak ada campur tangan Allah. Namun ingat bahwa kepintaran kalian, kepandaian kalian, kekayaan kalian, kecantikan kalian, ketampanan kalian, itu adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Hanya nikmat kecil. Hingga dengan demikian, maka dunia ini masih jauh dari kiamat. Tapi kalau sudah orang yang ilmuannya congkak, ada lagi masker harga mati, tidak pakai masker akan mati. Lah memang kalau tidak pakai masker mati. Bagus sih sebenarnya, iklan itu bagus untuk mengajak orang memakai masker. Tapi kalau tidak pakai masker akan mati, memang dari dulu saja orang tidak pakai masker mati. Kematian itu sudah sejak masa lampau, sudah ada yang namanya makhluk hidup ya haknya yang mati. Bulu nafsin enggak ikotul maut. Itu kadang ada orang yang kebablasan membuat iklan. Boleh mengajak saja. Ayo pakai masker untuk menjaga kesehatan. Ayo jaga jarak supaya terhindar dari virus. Ayo cuci tangan untuk menjaga kebersihan dan supaya kuman tidak menempel.
bahasanya yang enak saja gitu loh. Jangan sampai pakai bahasa-bahasa yang seolah-olah ikut campur tentang takdir Allah. Maka nanti ke depan saya berharap sekali lagi ya, ke depan kalian jadilah semua ahli, dokter yang ahli, epidemiologi yang ahli, ekonom yang ahli, saintifik yang ahli, ya ahlinya nih. Jadi nanti kalau membuat iklan dan lain sebagainya, ya betul-betul dengan pertimbangan keahlian antara ilmu yang kalian dapatkan dengan ilmu agama. Karena salah satu musibah yang ada di dunia ini juga terkadang tidak terlepas dari yang namanya ulah manusia, kesombongan manusia, kenakalan manusia. Karena punya kemampuan hebat, lalu saya punya ini obat antivirus, terlalu melampaui kehendak Allah. Seolah-olah kalau minum ini pasti akan sehat, sudah memastikan. Kalau pakai ini akan terhindar dari COVID, kalau pakai ini akan terhindar dari yang namanya penyakit mematikan dan lain sebagainya. Jangan sampai memastikan itu. Tapi pakailah kata ikhtiar. Cobalah pakai obat ini, insya Allah akan sembuh. Cobalah pakai cara seperti ini, insya Allah terhindar dari yang namanya wabah. Karena dulu itu ada seorang alim. Seorang alim nih, ini saya ceritakan, ini mudah-mudahan ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ada seorang alim. Pada saat itu ada orang sakit minta pertolongannya. Kemudian orang alim itu minta petunjuk sama Allah. Obat untuk penyakit yang diderita orang yang seperti ini itu apa? Ketika ia mendapatkan petunjuk, oh ternyata ada di sekitar rumahnya sejenis rumput-rumputan. Akhirnya orang alim itu menyampaikan pada orang yang minta pertolongan, katakanlah, Pak, ini rumput ini tolong Bapak rebus, insya Allah Bapak akan sembuh. Nah, ternyata suatu hari lagi, di suatu hari yang lain, ada orang yang punya keluhan yang sama, datang ke orang alim itu. Kemudian apa? Karena yang diderita orang itu adalah penyakit yang seperti diderita orang yang pernah datang ke situ, maka ia pun langsung mengambilkan rumput yang jenisnya sama dengan pengobatan pertama. Dan mengatakan, ini silakan Pak, minum obat ini, pasti sembuh. Karena orang yang pertama dulu juga saya kasih rumput ini, dia sembuh. Apa yang terjadi?
Ternyata orang yang kedua nambah parah penyakitnya. Nambah parah penyakitnya. Tidak nambah sembuh, tapi nambah parah. Akhirnya bagaimana? Orang alim ini kebingungan sendiri. Ya Allah, apa yang terjadi? Mengapa saya mengobati orang yang sama, orang yang punya keluhan sama, ya, dengan cara yang sama? Kok ini yang kedua malah penyakitnya tambah parah? Hanya karena ia orang alim, kemudian dia mencari petunjuk lagi Allah. Akhirnya dia singkat cerita, dia mendapat teguran, dia mengingat kejadian-kejadian yang lalu. Ketika pertama ia mengobati pasien pertama, dia mengatakan, Pak, minumlah obat ini, rumput ini, rebusan rumput ini, insya Allah penyakit Bapak sembuh. Dan yang kedua, ia coba mengingat lagi apa yang ia katakan. Pak, minumlah rebusan rumput ini, Bapak akan sembuh. Karena yang orang yang pertama juga dulu saya kasih rumput-rumputan seperti ini, penyakitnya sembuh. Akhirnya ia mengingat, astagfirullahaladzim, ada perkataan satu kali menjadi insya Allah. Teguran langsung pada orang, ya Allah, langsung dia beristighfar. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kelak kalian menjadi orang yang ahli pengobatan, ahli ekonomi, dan lain sebagainya, jangan menyatakan kepastian dulu tanpa ada mengaitkan dengan atas izin Allah. Sehingga hal itu akan menjauhkan diri kita dari Rasul. Kemudian Aram Aribah. Aram Aribah itu keturunan Yakub Yasjum bin Kotan. Ini ada di wilayah Yaman. Yaman pada masa lampau, ini orang-orang Yaman ini yang suku Kotan ini, hanya juga pada mengungsi dari wilayahnya. Yaitu apa? Ketika orang Yaman merasa bangsanya, merasa kaumnya itu orang yang ahli dalam pertanian. Sehingga akhirnya apa? Mereka membuat suatu bendungan yang sangat kokoh. Bendungan yang sangat kokoh sehingga dengan bendungan itu mampu mengairi wilayah-wilayah sekitarnya, mengairi perkebunan, mengairi persawahan. Itu hampir tidak mengenal musim. Tidak mengenal musim kemarau, tidak mengenal musim hujan, air tetap terkendali. Apa yang terjadi? Ia akhirnya menyombongkan diri. Seolah-olah dengan tidak menghadirkan Tuhan, kehidupan mereka akan fine-fine saja, akan makmur. Akhirnya Allah mengingatkan mereka. Dengan apa? Meluluh lantakan bendungan. Bendungan apa dulu namanya yang di Yaman itu? Halo, ada yang tahu? Halo? Bendungan apa?
bendungan yang di Yaman itu pada masa lampau yang dihancur leburkan? Ma'rib. Ma'rib. Ma'arib. Akhirnya bendungannya jebol dengan dikasih apa? Peristiwa hujan terus menerus. Di Indonesia kemarin ada itu yang menganggap bahwa wah ini dibangun bendungan ini akan mensejahterakan rakyat dan lain sebagainya, bla 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 bla. Karena ada unsur kesombongan, dikasih hujan, akhirnya bendungannya ambrol. Ketika bendungannya sudah jebol, baru sana sini mencari kesalahan orang lain. Terlambat ini kan. Tahun kemarin itu loh, karena banyak bendungan yang ambrol kan. Hanya kita gitu gini, jadi manusia itu ya selahnya sebagai manusia untuk menjalani kehidupan ini kan berusaha menggunakan akal pikirannya untuk apa? Katakan untuk meningkatkan kompetensi akademik dengan cara apa? Entah dengan penelitian, entah dengan cara pembangunan dan lain sebagainya. Namun jangan lupakan bahwa segala sesuatunya itu ada yang maha dan maha di atas segala-galanya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan. Jadi ketika ada kemajuan yang kita capai, alhamdulillah di wilayah ini dibangun bendungan seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di situ. Jangan terlalu mengunggulkan seseorang, terlalu mengunggulkan seseorang itu akhirnya juga salah. Sehingga apa? Ketika ada kejadian sesuatu, kita bisa kembali lagi, oh mungkin ini adalah cobaan dari Allah SWT. Mungkin ini musibah. Jadi tidak bisa langsung salah menyalahkan. Nah, dari beberapa dari suku Yaman ini, keturunannya Khotan ini, hingga akhirnya ya, karena tadi bendungan Ma'ribnya itu luluh lantak sehingga mereka tidak bisa menanami pertanian dan perkebunan lagi karena yang tumbuh adalah pohon-pohon perdu yang pahit, tidak bisa dimakan, sehingga akhirnya mereka bertebaran mengungsi. Kalau zaman sekarang mengungsi ke wilayah lain. Nah, dalam pengungsian itu pada tahap berikutnya nanti ada yang sampai ke wilayah Mekah, Madinah. Sehingga nanti dalam jalurnya Rasulullah itu ada yang apa dari Madinah, ada yang di Mekah, tanah kelahirannya. Arab Musta'ribah itu keturunan dari apa? Ini namanya Arab campuran itu. Karena ada percampuran dari orang Arab dan non-Arab. Nah, kemudian di kota Mekah itu ada
beberapa suku, ada suku Mutor, suku Amar, suku Usyad, dan suku Rabi'ah. Nah, dari suku Amar ini nanti muncullah yang namanya suku Quraisy. Dan lahirlah Nabi Muhammad SAW. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Hai. Hai. Jelas Ustaz. Sudah? Untuk yang lain-lain, ya, untuk materi yang lain tentang sistem peribadatan masyarakat Quraisy, ya, kemudian kondisi sosial masyarakat, ya, keadaan sosial masyarakatnya, atau keadaan ekonomi, politik, ya, dan budaya, silakan kalian pelajari sendiri. Nah, silakan kalian pelajari. Karena yang ini peribadatan masyarakat Arab sebelum Islam, keadaan sosial, kondisi sosial budaya itu di buku Kemenag itu ada, buku paket SK itu ada. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan awal-awal itu entah Arab Arifah, Arab Musta'rifah, Badi'ah, itu di buku cetak itu tidak ada. Oke, gitu ya. Ini waktunya sudah habis kan? Apa masih? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Oke, gitu ya. Nanti kalian pelajari sendiri. Kalau nanti kalian minta tugas, insya Allah nanti saya kasih tugas. Lihat. Masih pengen tugas kan? Anak kelas 10 menginginkan tugas SKI enggak? Tidak, Ustadz. Kayaknya enggak dulu, Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan tugas sama kalian. Kalian tuh baik sekali sih sama saya, minta tugas itu. Oke, ya sudah, mudah-mudahan tak kasih tugasnya nanti deh, tidak sekarang karena khawatir nanti kalian mental kalian ya, lalu nanti down karena banyaknya tugas. Tapi nanti ketika tak kasih tugas ya, jangan kaget juga. Gitu. Ya, yang penting persiapan mental, yakinlah kalian bisa. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih Ustaz. Syukur Ustaz.